jamaah itu banyak hanya karena ketimpringan, Anda cek Pak di pentas-pentas biduan dangdut itu banyak Pak, pentas biduan dangdut yang nonton cuma nggak sampai 100 orang Pak, banyak, itu full ketimpringan loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ya, di video sebelumnya adalah komentar-komentar yang mengatakan ya, oh ini channel Wahabi nggak ngaca. Coba di negerinya Wahabi itu juga banyak kemaksiatan. Ya sekarang prosentasenya banyakan mana? Ya kan? Banyakan mana? Yang namanya kesempurnaan itu nggak ada memang. Cuma kan bisa di prosentase. Kalau di prosentasenya lebih banyak yang baik daripada yang buruk, itu bagus. Lah sementara kalau ormas ini, coba dipikir lebih banyak yang baik apa yang buruk? Ya kita lihat realitas saja lah di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh. Ya, yang nggak sholat, yang nggak nutup aurat. Coba kebanyakan orang-orang yang menganut, maaf ini ya karena memang sudah dilabeli seperti itu. Banyak penganut Wahabi apa bukan Wahabi? Yang nggak pakai jilbab, ya, yang nggak sholat. Coba. Sebelum kita bahas prosentasenya, kita akan membantah tuduhan oleh muslim ini. Jadi tidak masuk akal jika setiap kita menemukan orang yang nggak sholat, aswaja. Setiap kita menemukan orang yang nggak berkerudung, mbak jilbab, aswaja. Ya, setiap orang yang melawan kemaksiatan, aswaja. Ya itu nggak fair, nggak masuk akal sama sekali. Kan gitu bos ya, nggak masuk akal sama sekali. Karena kan penduduk di Indonesia ini kan ada berbagai macam, Mbak, ada berbagai macam kelompok tuh. Ada yang nasionalis, ya, maksudnya orang bebas lah, orang umum. Bilangnya orang umum tuh, maksudnya orang umum ya sekedar Islam KTP saja, kan gitu. Kan itu belum tentu NU itu, orang-orang yang umum itu, kan begitu. Ya yang ngaku NU mungkin ada, kan itu bos, yang ngaku NU ada. Tapi nggak bisa kita mengatakan setiap melihat orang yang nggak jamaah NU. Aswaja. Kemudian setiap orang yang berjilbab aswaja, NU. Ya enak betul ente kalau gitu ngomong Pak. Anda sudah tanya emang kepada orang yang nggak berjilbab, ente NU, ya kan? Nggak semuanya Pak. Oke, sekarang kita ke persentase katanya. Harus di persentase. Memang setiap negara ada baik ada buruknya, tapi persentase dulu. Lebih banyak mana nih baik dan buruknya? Oke, kita persentase antara Indonesia dan Saudi. Oke, total penduduk Saudi tuh di tahun 2025 sebanyak 37 juta, 989 sekian jiwa. Ya. Anggaplah 38 juta. Ya. Saudi nih penduduknya 38 juta. Ya. Kemudian setiap hari yang bermaksiat ada berapa persen tuh dari 38 juta ini? Kita cek tuh. Yang datang ke klub malam ini ya, tidak termasuk maksiat yang lain nih, yang resmi-resmi aja, yang bisa dipastikan lah ya. Nih, ribuan pemuda Saudi mendatangi klub malam White di Jeddah setelah pemerintah mengizinkan pembukaan klub tersebut, meskipun dengan syarat tidak menjual minuman, ya bos ya. Klub ini menjadi tempat hiburan yang cukup baru dan menarik perhatian di Arab. Nah, pembukaan klub malam ini menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Oke. Selain klub White, ada juga klub malam lain di Arab Saudi seperti Best House tuh, yang juga tidak menjual minuman. Oke. Nah, jadi setiap hari itu ada ribuan Pak. Ribuan dari total jumlah penduduk 38 juta. Yang datang ribuan tuh tiap hari. Ya, ke klub. Ya sudah maksiat sudah. Ya, walaupun gak ada minuman ya maksiat di situ. Hiburan kan ya. Apa sih hiburan isinya? Kita bisa saksikan sendiri. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, ada pesta-pesta kan gitu, Bos. Ada buka aurat kan gitu, Bos. Mendatangkan artis dari orang-orang kafir yang buka aurat juga, otomatis kan memberikan efek yang buruk loh ya. Ikhtilat juga kan gitu. Iya, jelas. Nah, kemudian kita bandingkan dengan
di Indonesia. Di Indonesia penduduknya berapa? Sedangkan penduduk Indonesia di tahun 2025 ada 200. sekitar 284 juta jiwa ya, koma-koma sekian lah ya Bos ya. Yo. Berapa kali lipatnya tuh? Berapa Bisa kali? dikatakan 8 kali lipat dari penduduk Saudi. Kemudian kita perkecil lagi yang NU. NU yang kata kemarin sesuai dengan data yang disampaikan oleh Kiai Yahya Holil Sakuf, bahwasanya orang Nahdliyin sekarang sudah ada 150 juta. Anggota Nahdliyin dengan penduduk Saudi ini, bandingkan aja dulu, kan ini kan presentasinya ya. Penduduk Saudi 38 juta, Nahdliyin 150 juta. 150. Jadi ada sekitar 4 kali lipatnya tuh masih, ya Bos ya. Ada sekitar 4 kali lipatnya. Lalu kemaksiatan yang sama kita ambil, katakanlah aswaja yang selawatan joget-joget lah, maksiatnya lah ya. Aswatnya, selawatan joget-joget, kemudian ada ikhtilat juga. Ada berapa ribu di situ Pak? Kan gitu. Oke lah, taruhlah setiap ribuan juga. Ribuan, Bos. Ribuan ya. Apakah setiap hari? Enggak, Bos. enggak setiap hari itu. Kalau setiap hari pasti Anda akan menemukan video terbaru setiap hari itu, ya kan? Enggak setiap hari. Iya, Di Saudi seminggu sekali mungkin seminggu pengajian. sekali pengajian. Kalau selawatan joget-joget sebulan sekali ya mau enggak mesti juga kan gitu ya, tergantung yang mengadakan acara kan gitu. Dari sini saja Pak, dari total anggota 150 juta anggota yang bermaksiat ribuan. Ya Bos ya, tapi nggak setiap hari. Dengan total penduduk Saudi sebanyak 38 juta yang pergi ke klub malam ribuan tiap hari. Bos. Ya, itu Pak. Oh tapi kan di NU kan maksiatnya bukan itu saja kan banyak, semacam nggak sholat apa ya Saudi ya sama aja Pak. Yang nggak sholat banyak Pak. Yang di klub-klub itu Pak, yang injek-injek Al-Quran tuh ada juga Pak, kan gitu. Sama. Ini yang pasti-pasti aja tuh. Nah, jadi kalau di total Pak begini Pak, maka masih banyak Saudi Pak, jauh Jauh ya, lah Bos. kalau persentasenya, Iya, kalau menurut persentasenya dari gitu. persentase jumlah penduduk sama Penduduk. cuma sama yang ada di Aswaja, nggak sebanding. Nggak sebanding Pak. Yang mereka lebih seneng ketika datang ke majelis-majelis yang isinya ketimpringan dangdutan daripada datang ke majelis ilmu. Coba bandingkan dengan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Hah? Perkembangan dakwah sunnah luar biasa. Masanya semakin banyak. Kita banggakan. Nggak ada masalah. Karena berkualitas. Secara zohirnya terlihat berkualitas. Mereka orang yang nutup aurat. Mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Kalau berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, jamaahnya bagus, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kemudian Anda sekarang membandingkan di Indonesia, sama-sama di Indonesia katanya. Salafi Indonesia dengan NU lah ya. Masanya Salafi katanya semakin bertambah ya kan. Dalam segi dohir saja bisa dipertimbangkan. Di Salafi kajiannya semakin banyak yang datang. Kemudian rata-rata mereka tuh taat. Kemudian sholat. Emang bener, emang Anda tahu Pak, di Salafi itu sholat semua Pak. Jamaah semua di masjid. Seandainya jamaah semua di masjid Pak, Salafi Pak, setiap hari itu penuh Pak masjidnya Pak. Jika memang diwajibkan jamaah sholat di masjid, di masjidnya Wahabi itu 5 waktu. Faktanya kan pasti nggak setiap hari penuh Pak, kan gitu. Ya. Iya, kemudian ada yang sholat sendiri, ada juga yang ketinggalan, ada juga yang teledor, ya, yang baru-baru tobat katanya, yang baru hijrah itu kan masih belajar mereka. Sama saja dengan jamaah yang dibina oleh Gus Ikdam, mereka juga baru-baru tobat tuh, sama aja Pak. Tapi cara menariknya tuh beda antara cara menarik Gus Ikdam kepada orang-orang marginal dengan cara Wahabi itu. Wahabi nggak menarik ke jalan-jalan enggak kan? Kan begitu Bos. Ya. Jadi Pak, antara kenapa jamaah itu bisa banyak bukan karena ketimpringannya, tapi karena si kiainya, si Gusnya ini emang turun ke jalan. Itu loh Pak, merangkul jadinya banyak. Kalau memang jamaah itu banyak hanya karena ketimpringan, Anda cek Pak, di pentas-pentas biduan dangdut itu banyak Pak, pentas biduan dangdut yang nonton cuma nggak sampai 100 orang Pak, banyak. Itu full ketimpringan loh ya, banyak Pak biduan-biduan acara-acara di kampung-kampung itu pentas yang besar, yang datang dikit 100 orang gitu, nggak sampai ribuan gitu loh. Jadi
yang membuat jamaah ini membludak banyak itu bukan ketimbringannya, tapi gaya dan corak seorang ulama ini berdakwah ke bawah. Itu Pak yang bikin banyak. Oke. Jadi Anda di sini asal-asalan saja, nggak pernah menyampaikan data ya. Oke, hanya asumsi saja. Wong orang asal nggak sholat aja asu aja katanya. Ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.